Saya ingin tegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia tidak kompromi dalam soal rasism yang berlaku di sekolah, baik melibatkan guru maupun pelajar. Ini adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Halo, pernah nggak kamu bayangin lagi asik belajar di kelas, tiba-tiba guru bentak kamu, terus suruh keluar. Gara-gara apa? Gara-gara kamu nggak ngomong pakai bahasa nasional. Loh, serius? Yups, ini beneran kejadian di Malaysia. Seorang murid keturunan Tionghoa diusir dari kelas karena dia nggak ngomong pakai bahasa Melayu. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal bahasa, ini juga soal identitas, diskriminasi, bahkan politik. Kepo. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi gini ceritanya, beberapa waktu lalu sebuah video viral dari salah satu sekolah di Malaysia. Di video itu kelihatan seorang guru lagi ngomel-ngomel ke seorang murid. Si guru marah karena si murid nggak ngomong pakai bahasa Melayu, malah pakai bahasa Mandarin. Kalau kamu di Malaysia, kamu harus ngomong Melayu. Katanya keras-keras, dan boom, anak itu disuruh keluar dari kelas. Videonya singkat tapi langsung menyulut perdebatan nasional. Ada yang dukung si guru, tapi banyak juga yang ngerasa ini nggak manusiawi. Tapi yang bikin penasaran, emang salah ya ngomong pakai bahasa sendiri? Multikultural tapi monolingual. Malaysia itu negara yang super unik. Ada Melayu, Cina, India, dan etnis-etnis lain yang hidup bareng dalam satu negara. Secara hukum, bahasa Melayu memang bahasa resmi. Tapi kenyataannya banyak juga sekolah yang pakai bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Namanya sekolah jenis kebangsaan dan itu legal. Jadi ngomong Mandarin di sekolah bukan sesuatu yang aneh. Masalahnya, kalau konteksnya bukan pelajaran bahasa Melayu dan anak itu cuma ngobrol santai ke temennya, kenapa harus sampai diusir? Apakah ini masalah bahasa? Atau sebenarnya ada hal lain yang lebih dalam? Kata warganet. Sekali, itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Akan tindakan seorang guru terhadap pelajar yang tidak memahami bahasa Melayu, Fadlina Siddiq menegaskan siasatan dalaman sedang dijalankan dan kementerian tidak akan berkompromi dalam isu perkauman di sekolah melibatkan guru, pelajar dan mana-mana pegawai. Dan saya ingin tegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia tidak kompromi dalam soal rasism yang berlaku di sekolah, baik melibatkan guru maupun pelajar ataupun mana-mana pegawai. Jadi kita tidak kompromi dalam soal ini. Siasatan sudah pun berlangsung dan tindakan akan kita lakukan berdasarkan pada siasatan tersebut. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tiada kompromi dalam soal rasism di sekolah-sekolah, di peringkat sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdahulu, Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Nah, yang bikin tambah ramai adalah komentar netizen. Sebagian besar bilang, ya emang udah aturannya di Malaysia yang harus pakai bahasa Melayu biar satu suara atau identitas. Tapi banyak juga yang ngerasa, loh bukannya multikulturalisme itu justru harus kasih ruang buat semua bahasa dan budaya. Beberapa komen malah lebih pedas. Apa karena dia Tionghoa makanya diperlakukan begitu? Ini bukan soal bahasa, ini rasisme yang dibungkus nasionalisme. Dan makin lama perdebatan ini bukan lagi soal guru dan murid, tapi jadi diskusi nasional soal siapa yang pantas disebut rakyat Malaysia sejati. Sudah sering terjadi. Yang lebih bikin merinding ternyata ini bukan kejadian pertama. Beberapa tahun terakhir udah banyak kasus serupa. Ada murid Tionghoa yang ditegur karena bawa bekal non halal ke sekolah. Ada yang disuruh ubah nama Mandarin di tugas jadi nama Melayu. Ada guru yang marah karena murid nulis catatan pakai tulisan Mandarin di buku. Dan semua itu bikin satu pertanyaan besar, apa sekolah udah jadi tempat yang aman untuk semua murid dari latar belakang apapun?
Kata ahli pendidikan. Beberapa pakar pendidikan di Malaysia akhirnya angkat suara. Mereka sepakat bahwa mengutamakan bahasa Melayu itu penting, tapi caranya nggak boleh pakai kekerasan, apalagi penghinaan. Namanya juga sekolah, tempat mendidik. Kalau anak salah, bukannya diusir, tapi diajak ngerti. Ada juga yang bilang, pendekatan keras justru akan bikin anak-anak makin jauh dari bahasa Melayu. Mereka bakal ngerasa bahasa ini tuh kayak simbol penindasan. Padahal harusnya bahasa Melayu bisa jadi alat pemersatu, bukan alat pemukul. Bahasa adalah identitas. Bahasa itu bukan alat komunikasi, bahasa itu juga identitas. Bayangin aja, kamu dilarang ngomong pakai bahasa yang udah kamu pakai sejak kecil. Bahasa yang kamu pakai buat ngobrol sama orang tua, sama sahabat, buat mikir, bahkan buat mimpi. Itu kayak kamu dipaksa jadi orang lain. Makanya ketika guru itu marah karena si murid ngomong Mandarin, dampaknya jauh lebih besar dari yang kelihatan. Itu bukan cuma bentakan, itu kayak bilang, bahasa kamu itu tidak diterima di sini. Yang artinya juga kamu sendiri mungkin nggak terima. Apa yang seharusnya dilakukan? Kalau kita mau adil, kita harus lihat dari dua sisi. Guru mungkin punya niat baik ngajarin anak buat pakai bahasa Melayu, tapi kalau niat baik disampaikan dengan cara yang buruk, hasilnya justru rusak. Bayangin aja, kamu mau ngajarin anak makan sayur, tapi kamu lemparin brokoli ke mukanya. Ya, dia makin trauma kan? Yang harus dilakukan adalah edukasi, bukan konfrontasi. Bikin suasana kelas yang inklusif. Ajari murid kenapa bahasa Melayu itu penting, tapi jangan larang mereka untuk tetap pakai bahasa ibu mereka di waktu dan tempat yang tepat. Apa dampak jangka panjangnya? Kalau pola kayak gini terus dibiarkan, bakal muncul dampak yang serius. Anak-anak dari etnis minoritas bisa tumbuh dengan rasa rendah diri. Mereka bakal merasa jadi orang asing di tanah sendiri. Dan lebih parah lagi, mereka bisa kehilangan rasa cinta ke negara, karena negara kayak nggak cinta balik ke mereka. Padahal Malaysia dan juga Indonesia itu dibangun dari banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya. Kalau semua diseragamkan secara paksa, yang hilang bukan cuma keragaman, tapi juga rasa memiliki. Jadi, gimana menurut kamu? Apa tindakan guru itu benar atau justru salah kaprah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng tanpa saling serang. Dan kalau kamu suka konten-konten kayak gini yang bahas isu sosial, pendidikan, dan realita kehidupan di Asia Tenggara, jangan lupa like video ini ya, dan subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita nggak cuma nonton, kita mikir bareng, kita tumbuh bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.